Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan pengauditan via TBK dengan menggunakan aplikasi Atlas yang bisa dilakukan oleh auditor. Di mana sebelum masuk kepada kegiatan tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu Atlas. Di mana Atlas merupakan singkatan dari Audit Tool and Linked Adhesive System. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Atlas sebagai aplikasi dirancang oleh PKK dan Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan sebuah platform di mana auditor bisa menggunakan untuk mencatat proses dalam pelaksanaan audit. Baik, adapun penggunaan Atlas sebagai software audit dalam aktivitas yang pertama itu yang bisa dilakukan para auditor yaitu audit sampling, di mana audit sampling ini penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pada sampel audit. Di mana dalam data ada nomor urut, bukti transaksi, customer, dan penjualan. Untuk kolom audit sampling dapat kita lihat pada layar ini. Beginilah tampilan sampel-sampel dalam pengauditan. Lalu kegiatan kedua itu pengumpulan data, di mana dalam pengumpulan data ini kita menggunakan software Atlas. Kita mengumpulkan data. Di sini saya mengumpulkan data terkait materialistis, di mana kita mengetahui dari material-material itu untuk menyatakan opini yang akan dibuat oleh auditor. Contoh data yang telah kita kumpulkan tentang materialistis itu seperti tertera pada layar. Lalu yang ketiga itu penelaahan analisis, di mana kita sebagai auditor akan menganalisis, di mana analisis itu ada analisis vertikal dan horizontal, di mana analisis horizontal akan membandingkan laporan keuangan tahunan ini dengan laporan tahunan sebelumnya. Lalu analisis vertikal itu auditor akan membandingkan unsur-unsur laporan keuangan tahunan dengan laporan keuangan tunggal. Dan yang keempat itu ada kertas kerja, di mana kertas kerja ini berisi informasi yang harus diisi oleh auditor untuk melakukan proses selanjutnya pada aplikasi Atlas, di mana pada kertas kerja ini ada 3 jenis isian. Yang pertama identitas auditor dan tim perikatan, yang kedua identitas klien, lalu yang ketiga itu informasi perikatan, di mana untuk tampilannya dapat kita lihat di layar. Inilah tampilan pada kertas kerja yang akan diisi dalam aplikasi software Atlas, di mana cara pengisiannya itu identitas auditor diisi secara manual, lalu identitas klien diisi secara manual, ditandai dengan drop down sesuai dengan kondisi audit. Lalu yang ketiga, isian untuk tipe perikatan akan menentukan prosedur lanjutan yang terkait dan dapat dilihat pada layar konten. Lalu yang terakhir, isian untuk standar akuntansi klien akan menentukan link template laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi sesuai dengan standar tersebut. Kegiatan yang kelima itu ada kalkulasi data, di mana auditor melakukan perhitungan berapa jumlah kalkulasi data dalam suatu perusahaan setelah transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi-transaksi yang lainnya, di mana dapat kita lihat di layar ada kalkulasi pesanan dari penjualan dan transaksi-transaksi yang lain. Inilah yang akan kita kerjakan yang akan dikerjakan oleh auditor dalam
melakukan kalkulasi data dalam suatu perusahaan. Yang keenam itu ada kalkulasi telah analisis, di mana setelah melakukan kalkulasi data, auditor akan melakukan analisis terhadap kalkulasi telah data yang telah dilakukan sebelumnya. Dan analisis data melihat sejauh mana perbandingan transaksi satu dengan transaksi yang lainnya. Apakah transaksi yang satu ini berhubungan dengan transaksi yang satu lagi. Inilah yang dilakukan auditor dalam kalkulasi telah analisis. Dan yang ketujuh itu ada pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi, di mana rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Pada bagian ini, auditor akan memasukkan data secara manual. Yang pertama itu tanggal mulai dan berakhir pelaksanaan perikatan, baru yang kedua mulai jam kerja, lama istirahat, dan jam pulang kerja. Lalu yang ketiga jumlah hari libur baik Sabtu Minggu maupun hari libur lainnya. Lalu jam kerja efektif per hari diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif dari hari. Lalu yang kedua itu rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Pada bagian ini, auditor menentukan jumlah jam kerja setiap tahap untuk setiap auditor. Lalu yang ketiga, nama auditor yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim perikatan pada analisis penerimaan dan berkelanjutan berhubungan dengan klien. Selanjutnya, auditor memilih peran setiap anggota dalam tim dengan menggunakan pilihan drop down. Yang keempat, alokasi rencana jam jasa. Terdapat dua jenis alokasi. Yang pertama, alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual. Alokasi rencana jam kerja otomatis telah dihitung menggunakan rumus tertentu. Sedangkan pada alokasi rencana jam kerja aktual, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam kerja setiap auditor secara manual. Lalu yang kelima itu alokasi rencana jam kerja aktual harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi jam kerja secara otomatis. Lalu kegiatan yang dapat dilakukan oleh auditor dalam TABK yaitu pemeriksaan rumus proses bisnis, di mana secara garis besar terdapat dua aspek kriteria dalam menilai kelangsungan usaha klien. Yang pertama aspek keuangan, yang kedua aspek operasional, di mana masing-masing kriteria ini telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh auditor, baik informasi internal maupun informasi manajemen. Di mana cara pengisiannya itu bagian awal, di mana berisi salah satu bentuk metode untuk memprediksi kebangkrutan atau pilot dari suatu klien dengan menggunakan analisis Altman J-score. Di bagian samping kanan terdapat perhitungan otomatis untuk metode ini dan hasil akhir dari perhitungan serta simpulannya. Auditor dapat menjadikan salah satu indikator ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha. Yang kedua, bagian analisis kelangsungan usaha atau risk assessment. Terdapat daftar faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam prosedur audit untuk menilai keberlangsungan usaha. Dapat kita lihat pada tampilan layar berikut ini, di mana ada cara pengisiannya. Yang pertama, kolom pelaksanaan prosedur diisi dengan drop down, lalu penjelasan diisi dengan manual alasan dari isian pelaksanaan prosedur sesuai drop down yang dipilih. Yang ketiga, ref KKP dengan keterangan referensi atau link ke kertas kerja tambahan yang dibuat auditor untuk mendukung pengujian. Lalu bagian ketiga, prosedur dan aktivitas terkait, di mana terdapat pertanyaan dari aspek keuangan dan operasional yang diisi dengan pilihan drop down ya atau tidak. Lalu bagian terakhir itu kesimpulan, di mana jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya, maka otomatis akan terdapat simpulan terdapat permasalahan going concern. Jelaskan rencana manajemen dan pendapat auditor atas rencana manajemen. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh auditor tentang dalam TABK. Sekian dan terima kasih.